Ya, jadi tidak ada kekuatan untuk re-entry di time frame pertama untuk kenaikan yang seterusnya. Nah, itu re-entry yang lemah, bukan re-entry yang terbatal. Oke, supaya teman-teman bisa ngerti yang mana yang terbatal, yang mana yang lemah. Contoh ini yang terbatal, ini ada momentum walaupun gap ya. Kita anggap kawasan ini re-entry, ini terbatal. Kenapa? Karena di time frame kedua selalunya akan buat momentum. Jadi terbatallah re-entry time frame pertama. Tak ada sekalipun membuat penurunan. Berbeda dengan re-entry yang lemah. Re-entry yang lemah itu dia turun, tetapi turun untuk membuat MHV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini kita akan membahas dan sharing kembali berkenaan dengan Pak Oma Ali. Dan kali ini kita juga sekaligus akan menjawab salah satu pertanyaan yang sudah masuk ke Mimin. Dan menurut Mimin ini adalah pertanyaan yang bagus, menarik untuk dibahas. Semoga bisa bermanfaat untuk orang yang bertanya dan juga buat teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Hoki Ekstra dari XM sudah dimulai. Periode promo dimulai dari 28 Januari sampai dengan 28 Februari 2025. Bonus deposit 100% hingga 500 US dollar untuk meningkatkan modal trading Anda. Promo ini berlaku untuk semua klien XM, baik yang baru maupun yang lama, dan eksklusif hanya untuk Indonesia. Gimana cara klaimnya? Nah, cara klaimnya cukup mudah. Langkah pertama, silahkan login ke halaman member area Anda. Langkah kedua, lakukan deposit ke akun real dan bonus 100% akan langsung masuk. Belum punya akun? Nah, daftar sekarang juga dan verifikasi akun XM Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini, klik link di bawah untuk memulai trading dengan modal yang ekstra. Hoki ekstra dari XM, trading lebih untung, lebih hoki. Tunggu apa lagi? Klik link yang ada pada deskripsi untuk memulai. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan dari teman kita. Oke, dan pertanyaannya seperti ini. Waduh, Mimin keblur ya nama yang bertanya. Kalau tidak salah yang bertanya Bang Muhammad ya. Oke, sekarang kita baca ke pertanyaannya. Mimin terblur nama yang bertanya. Nah, ini pertanyaannya. Salam Bang Zul, sehat selalu dan mudah rezeki. Amin. Mau tanya Bang tentang re-entry yang sudah lemah atau tak akan buat re-entry lagi, ataupun re-entry itu sudah ada tanda-tanda mau habis. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaan yang menarik yang itu bagaimana cara kita tahu re-entry itu sudah lemah ya atau berpotensi tidak akan melanjutkan re-entry lagi. Oke, seperti biasa untuk lebih jelas kita akan coba bahas langsung di chat supaya memudahkan kepahaman dan menemukan jawaban buat Bang Muhammad dan juga buat teman-teman yang lain juga. Terus USD CHF sudah TP2. Oke. Oke, ini SOP ya yang pernah sebelumnya Mimin bahas. Ini SOP kita
diskusikan ya. Kita coba cari yang lebih clear. Biasanya kita pakai gold, kali ini kita coba pair lain ya. Contoh GIU juga banyak peminatnya. Di sini kita coba besarkan dan kita lihat re-entry yang sudah lemah. Kita ganti background warna putih. Oke, di sini kita sudah buka pair GIU di time frame daily. Nah, di sini kita lihat ada re-entry yang cantik beberapa kali sehingga muncul sesuai pertanyaan di penghujung re-entry atau re-entry yang sudah lemah. Ya, contoh di sini ada satu re-entry yang bagus, re-entry dilanjutkan, re-entry juga dilanjutkan. Tiba-tiba re-entry mulai melemah. Ya, di sini ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Yang keempat sudah lemah menjadi MHV, kemudian naik membuat arah awal sampai dengan arah kukuh. Oke. Nah, kalau kita hanya melihat sekedar time frame daily, kita belum menggunakan multi time frame ya, untuk mendeteksi re-entry itu yang sudah lemah. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, ada satu re-entry, kemudian di sini juga lemah. Maksud lemah dia tidak melanjutkan dengan momentum. Ya, ini untuk satu time frame saja sebelum kita melihat ke time frame bawahnya. Oke. Di sini apa yang dapat kita lihat? Ya, di sini apa yang perlu kita lihat adalah pertama ya, dan video ini Mimin rasa sudah pernah bahas beberapa kali di video-video sebelumnya berkenaan dengan re-entry yang sudah lemah. Oke. Di sini re-entry pertama, re-entry yang bagus berlaku setelah arah kuku. Apa yang perlu diperhatikan? Jarak candle dengan EMA 50 masih dekat. Ya, itu yang pertama. Kedua, lanjutkan dengan momentum. Naik membuat re-entry candle dengan EMA 50, mid BB juga masih dekat. Perhatikan mid BB EMA 50. Candle di area re-entry masih dekat antara mid BB dan EMA 50 masih dekat-dekatan. Lanjut lagi momentum, ada re-entry di sini, re-entry-nya menyentuh mid BB masih dekat juga dengan mid BB dan EMA 50 juga masih dekat. Nah, yang terakhir perhatikan. Di sini ada momentum, ada re-entry, mid BB mulai jauh, MA 50 lebih-lebih jauh lagi dengan area re-entry ini. Coba perhatikan, pertama dia dekat, semakin menjauh, agak jauh, dan semakin menjauh. Inilah re-entry yang mulai lemah, yang berpotensi menjadi MHV. Itu yang pertama, kalau kita melihat berdasarkan indikator. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat ada 1, 2, 3 re-entry. Re-entry yang keempat memang sering sekali lemah. Sudah terjadi beberapa kali dia rentan menjadi MAV. Memang dia tidak selalunya re-entry keempat. Kadang-kadang re-entry kedua dan ketiga pun sudah terbatal. Ya, ini sekilas dulu sebelum kita menggunakan multi time frame. Coba kita lihat ke belakang, yang ini juga sama. Ya, di sini candle dengan mid BB agak jauh, MA 50 juga jauh. Di sini ada satu yang kita anggap masih re-entry karena ini arah, tapi perhatikan candle dengan mid BB dan EMA 50. Di sini mulai terbatal. Di sini valid, tapi di sini tidak lanjut dengan momentum. Dia berpotensi naik kembali. Kenapa? Perhatikan mid BB dan EMA 50. Itu sekedar kalau kita melihat misalnya re-entry di time frame pertama sebelum menggunakan multi time frame. Nah, sekarang coba kita gunakan dengan multi time frame. Akan kelihatan lagi lebih jelas kenapa re-entry itu mulai lemah atau berpotensi untuk terbatal. Lemah dan terbatal dua hal yang berbeda ya. Contoh, re-entry ini masih valid tapi berakhirnya di sini. Ya. Kalau ini juga re-entry-nya valid, terakhir dengan di sini. Dia belum terbatal tapi sudah lemah.
ya. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau re-entry yang terbatal, dia momentum misalnya seperti ini, di re-entry ini langsung tembus. Itu re-entry yang terbatal, dia tidak turun sekalipun untuk membuat sekali re-entry. Nah, oke. Kalau kita menggunakan multi time frame, kita akan lihat time frame bawahnya. Di sini kita akan melihat lebih jelas. Ya, kita lihat di time frame kedua. Contoh. Nah, ini kawasan re-entry daily. Ini kawasan MHV daily atau tidak lanjut dengan momentum. Kita bisa deteksi lebih cepat dengan time frame kedua. Nah, contoh, teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini kawasan re-entry daily di top B H4. Ketika turun, apa yang berlaku? Dia reject low BB. Dan perhatikan keadaan BB mendatar. BB mendatar. Ini tanda-tanda re-entry di time frame atasnya sudah mulai lemah. Selain kita perhatikan MA50 dengan candle dan BB. Nah, selalunya akan ada MHV ataupun rejection BB mendatar di time frame kedua. Sehingga kita akan tahu ini re-entry selain daripada re-entry dari atas ke bawah ini yang sudah jauh, kita bisa lihat di time frame kedua sudah ada BB mendatar ataupun akan berlaku MHV juga. Oke. Nah, ini yang contoh yang pertama tentang re-entry yang lemah. Re-entry ini valid, dia tidak terbatal. Ya. Tetapi hanya lemah. Karena apa? Karena di time frame kedua tidak lanjut dengan momentum. Kalau time frame kedua lanjut dengan momentum, otomatis time frame pertama juga tidak ada kekuatan. Oke, itu contoh pertama. Ini contoh yang kedua. Momentum pup re-entry. Kita lihat time frame kedua. Kita lihat. Nah, di sini kawasan re-entry daily. Kita tandai dulu area bawah, area MACD. Time frame kedua. Kita tandai, kita lihat. Nah, perhatikan. Di sini area re-entry daily lanjut dengan momentum, dia turun lagi dengan momentum. Perhatikan juga pada saat re-entry time frame kedua, candle yang jauh dengan mid BB dan MA50 selalunya akan naik sekali. Kemudian turun membuat MHV, maka tidak ada kekuatan lagi untuk mendukung penurunan di time frame kedua. Dan pada saat ini MA50 mulai keluar. Kelihatan dia mau keluar top BB, di sini sudah MHV, maka potensi re-entry di daily pun mulai lemah. Ya, selain kita perhatikan tadi jarak candle dengan MA50. Jadi kita bisa deteksi awal di time frame kedua. Nah, itu antara daily dengan H4. Begitu juga antara H4 dengan H1. Contoh kalau H4 dengan H1, contoh seperti ini. Ada satu re-entry di area ini. Re-entry ini valid. Ya, re-entry ini valid, cuman terhenti di area ini. Inilah re-entry yang tidak lanjut dengan momentum, mesti kita TP. Ya, mesti kita TP. Kemudian, lihat konfirmasi di time frame kedua. Kalau H4 pasangannya dengan H1. Lihat, ini kawasan re-entry H4 di low BB H1. Ini ada momentum sekali di H1, turun tidak lanjut dengan momentum seterusnya. Maka akan menjadi MHV sebab ini ekstrim, TP wajib, MHV. Dan keadaan BB sudah mendatar. Ya, jadi tidak ada kekuatan untuk re-entry di time frame pertama untuk kenaikan yang seterusnya. Nah, itu re-entry yang lemah, bukan re-entry yang terbatal. Oke, supaya teman-teman bisa ngerti yang mana yang terbatal, yang mana yang lemah. Contoh ini yang terbatal, ini ada momentum walaupun gap ya. Kita anggap kawasan ini re-entry, ini terbatal. Kenapa? Karena di time frame kedua selalunya akan buat momentum. Jadi
terbatallah re-entry time frame pertama. Tak ada sekalipun membuat penurunan. Berbeda dengan re-entry yang lemah. Re-entry yang lemah itu dia turun. Tetapi turun untuk membuat MHV. Jadi kalau kita tidak belajar cara memvalidkan MHV, maka kita akan terjebak. Sebab itu kita perlu belajar cara memvalidkan MHV dan ekstrim juga. Karena BBMA memang multi time frame sehingga memudahkan kita untuk mencari re-entry yang valid dan re-entry yang lemah. Contoh di sini ada 2 re-entry juga di daily pada gold. Nah, ini pair yang disukai banyak orang. Di sini ada re-entry yang terbatal dan terlajak sampai menjadi CSK. Nah, di sini ada re-entry yang lemah. Re-entry yang lemah dia turun, tapi tak lanjut dengan momentum, tertahan di MA5, MA10 yang bertentangan. Tidak lanjut dengan momentum. Nah, oke, ini ada satu re-entry yang valid namun tertahan di MA yang bertentangan sebab tidak lanjut dengan momentum. Ya. Jadi, ini bisa kita sebut zona-zona MAV dan BB pun mendatar. Tetapi re-entry ini valid. Ya, cara kita lihat re-entry ini kuat atau tidak, lihat di time frame kedua. Nah, di sini juga BB mendatar. Ya, jadi pada saat ini re-entry di time frame atasnya turun, tidak lanjut dengan momentum, maka ini adalah re-entry yang lemah. Ini tanpa kita melihat time frame ketiga. Ya, jadi teman-teman bisa kaji lebih detail untuk melihat dengan 3 time frame. Ya, ini sebagai contoh saja. Supaya durasi tidak terlalu panjang, kita bahas secara kasar dulu ya. Nanti ke depan ada waktu kita bahas secara lebih halus. Oke. Nah, ini dari daily ke H4. Begitu juga H4 dengan H1, H1 dengan M15 ya. Weekly dengan daily selalunya sama. Contoh ini juga ada re-entry, dia tidak lanjut dengan momentum. Maka apa namanya kalau ada re-entry yang tidak lanjut dengan momentum, ini adalah MHV berlaku ekstrim, IP wajib MHV. Kadang-kadang lupa MHV setelah re-entry. Ya, sebenarnya pertanyaannya berkenaan dengan re-entry yang tertahan di zona MHV. Sama juga maksud dan tujuannya itu sama. Kita bisa lihat di time frame kedua, dia tidak akan ada lagi momentum. Selalunya tidak akan lagi ada momentum. Akan menjadi MHV. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, semoga bisa menjawab ya tentang pertanyaan Bang Muhammad ya tentang mau tanya Bang tentang re-entry yang sudah lemah atau tak buat re-entry lagi ataupun re-entry sudah ada tanda-tanda mau habis. Nah, seperti tadi ya. Jadi re-entry itu sudah ada tanda-tanda mau habis karena di time frame bawahnya sudah tidak ada lagi momentum-momentum yang mendukung untuk kenaikan ataupun penurunan. Nah, re-entry yang lemah ini adalah re-entry yang valid, hanya saja tidak diteruskan dengan momentum. Berbeda dengan re-entry yang terbatal ya. Dia berlaku di semua pair, di semua time frame ya. Kita bisa menggunakan semua. Tidak ada pantangan ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga di BTC. Nah, seperti ini ya. Ada arah kuku, re-entry, dia reject ya. Dia reject, maka terbatallah atau re-entry itu lemah. Selebihnya BB-nya mendatar. Kalau kita lihat time frame kedua juga sudah ada tanda-tanda dia akan naik balik. Ini ekstrim, BB-nya mendatar. BB mendatar, 50 juga lurus ya. Jadi pada saat itu sudah tidak ada tren. Ini ada reverse, ada retest sehingga muncul momentum yang bertentangan. Baru terbatallah re-entry di time frame pertama. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang re-entry yang lemah. Ya, kita sudah bahas. Semoga bisa dijadikan penambahan-penambahan tentang ilmu yang terlupakan. Oke.
Semoga jelas ya tentang pertanyaan Bang Muhammad berkenaan reentry yang lemah. Kita bisa menggunakan sekurang-kurangnya 2 time frame. Ya, dengan 2 time frame kita akan deteksi bahwa reentry itu sudah lemah. Ya, untuk cara pertama kita diperhatikan time frame pertama, keadaannya apakah mendatar, apakah MA50-nya sudah jauh dengan candle, seperti itu. Baru kita lanjut dengan time frame kedua, apakah sudah berlaku MAV, apakah BB mendatar, nah seperti itu. Maka kita akan lebih mudah mengenal reentry yang kuat dan reentry yang lemah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita agar durasi tidak terlalu panjang. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Bila ada kekurangan bisa ditulis di kolom komentar. Bila ada pertanyaan yang ingin cepat Mimin filter bisa menggunakan link Saweria seperti yang digunakan Bang Muhammad. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.